pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu di tempat ini, kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarlah kiranya kami tetap hidup dalam pengurapan Tuhan, biarlah kami tetap hidup layak untuk dapat memuji dan mempermuliakan Tuhan. Sertai peribadatan kami dari awal hingga sampai selesainya, biarlah semua berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan api kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama akan mempermuliakan Tuhan, sebab inilah kesempatan dalam kehidupan kita. Kita mau pergunakan, kita mau meninggikan Tuhan, sebab Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau sungguh-sungguh untuk datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan kuat-Mu. Mari sama-sama kita mengatakan, biar belas kasih, biar belas kasih hanya Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membara
Dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang tetap terus memimpin setiap kehidupan kami. Kami siap memuji dan mempermuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan mempermuliakan Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab inilah terus berkehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah ada sampai saat ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan dari awal, sama-sama kita nyanyikan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya terus surga. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab siapa baik? Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan puji dari awal, sama-sama kita katakan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Ya dengan pujian.
Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan pujian firman cari manusia. Sebab karena kebaikan Tuhan, Dia menebus dosa saya dan saudara. Sebab karena kasih-Nya, kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Dia turun ke dunia untuk mencari manusia, menjadi terang di antara kita semua. Oleh sebab itu, tidak ada alasan dalam kehidupan kita untuk tidak memuji Tuhan. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Firman jadi manusia, amin. Yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Bagi katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kau maju selamaku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap ancaman. Boleh dengan terang dalam kehidupan kita, bahkan Dia menjadi pintu bagi setiap saat kita. Haleluya. Firman dari manusia, amin. Dia di antara kita.
kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah menyembah, memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang selalu menuntun kehidupan kami untuk tetap terus mengerti akan setiap kehendak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus menyadari bahwa Engkau adalah jalan satu-satunya keselamatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan saya silakan kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Saya percaya jumlah kita tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Sekalipun kita ditinggalkan oleh mereka yang pulang ke kampung, tapi saya percaya tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Apalagi besok mau Natal, biasanya kalau Natal di hari-hari dekat-dekat Natal seperti ini, apalagi sebentar malam Natal, mulai diingat semua yang di kampung. Mulai orang tua, mulai teman, mulai pacar, mungkin ada mantan di kampung, sudah mulai diingat. Mulai diingat lagi, oh kalau malam Natal sebentar ini saya sudah kesini, saya sudah bikin ini, saya sudah seperti ini dan lain sebagainya. Tapi saya percaya sekalipun kita ada di tanah rantau, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Boleh kasih senyum yang terbaik dulu pada pagi hari ini. Oh, masih ada senyum dan sukacita ternyata. Puji Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini seperti yang sudah dibagikan di flyer, no other name. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bisa saya pastikan bahwa nama Kevin itu tidak menyelamatkan. Saya bisa pastikan nama Sandy Liberty itu tidak bisa menyelamatkan. Saya bisa pastikan bahwa nama Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini tidak bisa menyelamatkan engkau. Tapi hanya nama Kristus kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya karena kasih anugerah Tuhan kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Latar belakang dari Kisah Rasul pasal 4 ini adalah diceritakan tentang sebuah sidang yang mengadili Petrus dan Yohanes. Jadi pada waktu itu mereka disidang karena ada sesuatu yang mereka lakukan. Bagi orang-orang yang ada di Sanhedrin pada waktu itu, apa yang Petrus dan Yohanes perbuat ini merupakan sebuah pelanggaran agama bagi mereka pada waktu itu di hadapan para hakim pengadilan agama, karena mereka telah menyampaikan khotbah perihal Yesus Kristus dan mengadakan mujizat di dalam namanya. Jadi pada waktu itu mereka masih menolak tentang yang namanya Kristus, tentang yang namanya mujizat yang atas nama Kristus mereka lakukan. Orang-orang pada waktu itu mereka menolak keberadaan Kristus. Apalagi ketika pada waktu Petrus dan Yohanes melakukan mujizat atas nama Yesus, mereka diadili.
Karena pada waktu itu mereka dituduhkan melakukan sebuah kejahatan. Sehingga Petrus dan Yohanes dipanggil dan diadili. Di sana, dalam pengadilan itu, ada pemimpin-pemimpin, ada tua-tua dan ada para ahli-ahli Taurat. Ini kita boleh melihat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang kelima. Mereka adalah orang-orang terpelajar. Mereka adalah orang-orang terpandang. Mereka datang ke situ untuk menyalahkan Petrus dan Yohanes. Mereka datang ke situ, mereka mau berbantah-bantahan dengan para rasul. Kedua rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka mau menyangkal pengajaran kedua rasul itu. Mereka mau memastikan bahwa pengajaran mereka itu adalah pengajaran sesat. Para pemimpin dan tua-tua atau orang-orang yang berkuasa pada waktu itu tidak sanggup, perhatikan, mereka tidak sanggup membantah kedua rasul ini. Dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menemukan satu cara atau satu kesalahan yang bisa menghukum kedua rasul ini. Kalau kita melihat, coba kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 4. Supaya kita bisa baca dan kita bisa mempelajarinya. Kisah Rasul pasal 4. Kita baca dari ayat pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Disinilah letak kemarahan dari tua-tua atau ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Karena dalam pengajaran Petrus dan Yohanes ada begitu banyak orang yang bertobat, ada begitu banyak orang yang menerima Kristus, ada begitu banyak orang yang disembuhkan melalui mujizat yang mereka lakukan. Tentunya ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua yang ada pada waktu itu, mereka menolak pengajaran ini. Kenapa? Karena pengikut mereka makin hari makin sedikit. Sedangkan pengikut Petrus dan Yohanes atas dasar dengan kuasa Kristus, mereka melayani atas dasar dengan kuasa yang Kristus berikan kepada mereka. Jumlah mereka makin hari makin bertambah. Perhatikan ayat yang kelima. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Perhatikan, ada imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi di sana, ketika mereka mengadakan sidang pada waktu itu, ada yang namanya Hanas dan Kayafas. Kedua pemimpin ini adalah pemimpin dalam perkara penganiayaan ini. Jadi mereka yang memimpin atau memanggil orang-orang untuk sidang kepada Petrus dan Yohanes. Jadi mereka yang menjadi kepala pemimpin pada waktu itu yang mengumpulkan massa. Kalau kita ketahui bersama, Hanas adalah pemimpin mahkamah agama, sedangkan Kayafas adalah imam besar. Perhatikan. Kedua orang inilah yang paling bersemangat. Mereka menantang semua pengajaran Kristus pada waktu Kristus masih hidup pada waktu itu. Jadi kedua orang ini semasa Yesus masih hidup, mereka yang paling menentang tentang keberadaan Kristus, tentang pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Kristus. Tentunya atas dasar sakit hati inilah, sehingga waktu Petrus dan Yohanes muncul atas nama Kristus, mereka pun mau melakukan hal yang sama. Dan di sana ada yang bernama juga Yohanes. Tentu ini bukan Yohanes murid Kristus. Dikatakan Yohanes di sini adalah anak dari Hanas, dari pemimpin atau imam besar tadi itu. Dan ada Alexander, merupakan seorang tokoh besar di masa itu. Jadi kemungkinan Alexander ini adalah keturunan dari pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu. Dan tentunya bukan hanya mereka saja, ada 71 orang Sanhedrin yang hadir pada waktu itu.
Jadi saya bisa prediksi mereka yang hadir pada waktu itu kurang lebih ada 80 orang untuk sidang kepada Petrus dan Yohanes. Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Kita ketahui bersama latar belakang dari murid-murid Kristus. Mereka bukan orang yang pintar. Mereka bukan orang yang terpelajar. Mereka bukan orang yang terhormat. Mereka punya pengetahuan yang minim. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dan tidak diperhitungkan. Tetapi apa yang terjadi? Waktu mereka memberitakan tentang Kristus, waktu mereka berbicara atas nama Kristus, waktu mereka menyampaikan sesuatu dengan kuasa dari Kristus, mereka diperhitungkan. Amin. Saya mau berkata kepada kita semua pada pagi menjelang siang hari ini, mungkin kita hanya orang biasa. Kita tidak dipandang. Kita dianggap sampah. Kita dipandang dengan sebelah mata. Tapi saya mau ingatkan kepada kita melalui khotbah pada siang hari ini, ketika ada Kristus dalam kehidupanmu, engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Saya pernah dengar khotbah begini dari Pak Om Kris Manusama. Dia bilang begini, kalau orang dengan Kristus, dia penjual pisang goreng. Kalau ada Kristus dalam hidupnya, dia pisang goreng beda. Haleluya. Kita kalau dengan Kristus, sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun jabatan kita, kita akan berbeda dengan orang yang tidak kenal Kristus. Inilah yang menjadi kebanggaan kita. Waktu Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, menebus saya dan saudara. Ini adalah sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara. Dalam ayat yang sudah kita bacakan, saya akan membagikan 3 poin di dalamnya. Yang pertama, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Boleh kita bilang amin? Amin. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Mungkin ini sebuah pernyataan klasik. Kita sudah sering kali dengar. Kita sebagai orang Kristen yang lahir di Kristen, yang tumbuh sebagai orang Kristen, yang dewasa sebagai orang Kristen. Saya mau ingatkan kembali lagi kepada kita yang hadir pada siang hari maupun yang sementara menyaksikan live streaming. Tidak ada keselamatan di dalam atau di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita menonton TikTok hari-hari ini, ada banyak haters. Ada yang dari Kristen tiba-tiba pindah. Ada yang sudah lama di situ mengangkat. Jadi mereka cari-cari kesalahan. Yang saya heran, macam kurang kerjaan saja mereka ini. Mereka mulai mengangkat ayat dari kebenaran firman Tuhan dan mereka mulai kupas secara dangkal. Mereka mulai menggali ayat itu secara pemikiran mereka. Mereka mulai menggali ayat itu sesuai dengan keinginan mereka. Ada begitu banyak haters hari-hari ini yang mulai menurunkan nilai kekristenan. Ada mulai banyak orang yang menyerang kekristenan hari-hari ini agar supaya orang-orang Kristen banyak yang akan meninggalkan Kristus. Tapi saya mengingatkan kepada kita pada siang hari ini, sekali lagi saya menyatakan, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Amin. Biar mereka di luar sana berkoar-koar, mau bilang A, B, C dan lain sebagainya. Saya percaya jika iman kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Ini mungkin yang dialami oleh Petrus. Dia punya sebuah semangat. Dia punya spirit. Kita ketahui bersama Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus. Kita ketahui bersama Petrus hampir gagal. Petrus adalah seorang yang biasa saja, yang meninggalkan dan menyangkal Kristus pada waktu itu. Tetapi waktu dia melihat, waktu dia menerima kuasa dari Roh Kudus, ada semangat, ada spirit yang luar biasa. Sehingga Petrus mengkumandangkan di hadapan banyak orang pada waktu itu, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ini merupakan sebuah keberanian.
Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan Petrus, mungkin dia akan tetap menjadi seorang pengecut. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, Petrus akan tetap menyangkal Yesus pada waktu itu. Tetapi di hadapan imam-imam, di hadapan orang-orang Sanhedrin pada waktu itu, Petrus berani berkata, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal ini? Cornerstone mempunyai visi untuk supaya orang-orang Bungku dengar siapa itu Yesus. Cornerstone dipersiapkan untuk bermisi bagi orang-orang yang belum pernah kenal Kristus. Tentunya modal kita bukan hanya sekedar di pengetahuan, tetapi harus ada Roh Allah dalam hidup kita, agar kita diberikan keberanian. Amin. Petrus berani mengkumandangkan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Pendengarnya pada saat itu menganggap diri mereka diselamatkan. Orang-orang yang menghakimi atau yang sementara membuat sebuah sidang pada waktu itu, orang-orang yang terkumpulkan lebih 80 orang, mereka menganggap mereka adalah orang yang sudah diselamatkan karena mereka adalah keturunan Abraham dan karena mereka memiliki Taurat Musa. Tapi Petrus berkata kepada mereka, kalian tidak akan dapat diselamatkan melalui Abraham ataupun Musa. Kalian hanya dapat diselamatkan melalui Kristus. Banyak orang Kristen yang menganggap, oh saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, Kristus sudah lahir bagi saya. Sehingga keselamatan itu dia hanya hidupi seperti keinginan dia sendiri. Saya mau bilang, keselamatan harus dikerjakan. Waktu Kristus menganugerahkan sebuah anugerah yang besar, kita harus menjadi orang Kristen yang aktif. Amin. Bukan orang Kristen yang pasif, yang hanya terima keselamatan, habis itu sudah selesai perkara. Saya mau buat apa, saya mau melakukan apa, saya mau bikin dosa apa dan sebagainya, terserah. Dunia keagamaan pada zaman kini menyatakan bahwa selama Anda menjadi orang baik, selama Anda berbuat baik, selama Anda masih bisa menolong sesama lain, Anda bisa masuk surga. Bahkan ada begitu banyak cara yang mulai orang terapkan dalam dirinya agar supaya dia masuk dalam surga. Tapi saya mau berkata kepada kita pada pagi hari ini, keselamatan itu harus kita kerjakan. Sekali lagi Petrus akan berkata, tidak, Anda hanya dapat diselamatkan melalui nama Yesus saja. Apakah nama Yesus masih berkuasa pada hidup kita hari ini? Atau hanya sekedar kita dengar ketika kita datang beribadah? Waktu ada masalah, apakah nama Yesus masih berpengaruh dalam hidupmu? Apakah ketika ada persoalan rumah tangga, apakah nama Kristus masih bisa menolongmu? Atau mungkin ada persoalan di kantor, apakah engkau masih mengandalkan Kristus? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus seringkali kita tanya dalam diri kita, yang akan menjadi sebuah hal yang paling sangat kita harus hindari ketika nama Kristus sudah tidak mempunyai kuasa dalam diri kita. Barangkali ada Yesus yang lain, barangkali ada Tuhan yang lain. Kita hanya butuh Yesus pada saat ada masalah. Kita hanya mau mendengarkan tentang Yesus ketika saya masuk dalam gereja. Saya hanya mau mendengarkan tentang Yesus ketika saya dalam persoalan yang besar. Dan saya mau bilang kepada kita pada siang hari ini, waktu nama Yesus sudah menyelamatkan engkau, libatkanlah Yesus dalam segala aspek hidupmu. Amin. Libatkan Yesus dalam segala aspek dalam kehidupanmu. Jika engkau berkata saya orang Kristen, seharusnya Yesus yang berdaulat dalam kehidupan. Kata berdaulat berarti dia mengambil alih kehidupan kita semua. Saya mau berkata, nama Yesus sampai hari ini itu tetap mempunyai kuasa. Amin. Nama Yesus sampai hari ini itu tetap berkuasa. Waktu engkau sakit, engkau panggil nama Yesus, engkau akan disembuhkan. Waktu engkau dalam persoalan, engkau panggil nama Yesus, dalam waktunya Yesus, engkau pasti akan ditolong olehnya. Saya mau bilang, sekalipun ada begitu banyak orang-orang yang menjatuhkan kekristenan kita, tapi tidak akan mengurangi nilai kepercayaan kita kepada Kristus. Biarlah mereka mau bilang apa,
sekali Yesus, selamanya akan Yesus. Amin. Sekali iring Yesus, selamanya kita akan tetap mengiring Yesus. Para murid yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah sebuah keselamatan. Para murid berkhotbah bahwa kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh orang lain kecuali Kristus sendiri. Para murid pada waktu itu menyatakan sebuah statement yang menggemparkan Yerusalem pada waktu itu. Para murid membuat statement yang menggemparkan orang-orang atau ahli-ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Mereka berkata, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan engkau selain nama Yesus. Haleluya. Ini bukan Yesus pemain bola ya. Karena ada banyak karena mereka saking cintanya sama Yesus. Baru punya anak, baru kasih nama Yesus. Nah, kelakuan Yudas. Ada begitu banyak orang-orang pakai nama Yesus sekarang, apalagi pemain-pemain bola. Ada Gabriel Jesus, pemainnya Manchester City. Ada Jesus Navas, pemainnya Sevilla dulu. Ada begitu banyak orang pakai nama Yesus, tapi kelakuan tidak seperti Yesus. Bukan Yesus yang itu yang saya maksudkan. Amin. Tetapi Yesus yang kita rayakan, dia lahir pada besok hari. Tentunya kita bersuka cita. Amin. Sekalipun baju cuma itu, tetap bersuka cita. Lagi anak-anak muda yang nama belum diakan baju, tetap kita harus bersuka cita. Amin. Apalagi ibu-ibu yang di rumah belum ada cookies di toples, tetap bersuka cita. Kita punya sukacita tidak terganggu oleh cookies, oleh kue toples, oleh minuman, oleh apa lagi, oleh baju baru dan lain sebagainya. Tetapi sumber sukacita kita karena Yesus mau lahir bagi saya dan kamu. Amin. Poin yang kedua. Yang pertama tadi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yang kedua, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Kata ini sungguh jelas. Kalimat ini sangat jelas. Bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia bisa mencapai keselamatan. Kita bersyukur kita diselamatkan oleh Yesus. Kita bukan hanya menjadi seorang Kristen pengikut saja, Kristen yang hanya sekedar KTP saya Kristen, tidak. Tetapi kita harus benar-benar menyadari bahwa keselamatan yang Dia anugerahkan ini adalah sebuah harga yang mahal yang Dia beri bagi saya dan saudara. Pernyataan ini menyatakan bahwa tidak ada nama lain, itu berarti bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang memiliki otoritas yang memberi sebuah jaminan keselamatan bagi manusia. Mungkin kita pernah dapat janji, sudah kalau Ngana ikut saya, Ngana akan saya kasih ini dan lain sebagainya. Yang memberikan janji-janji palsu. Sudah kalau Ngana mau kawin dengan saya nanti, tenang, hari-hari akan saya kasih uang belanja, tidak usah Ngana pusing. Ngana punya pulsa hari-hari, tidak usah pusing. Mereka hanya menjanjikan sebuah kenyamanan, tapi manusia tidak pernah menjanjikan sebuah keselamatan. Hanya Yesus. Amin. Apalagi hari-hari ini zaman masa-masa politik, banyak yang mulai tiba-tiba baik. Saya baca di TikTok, orang kalau tiba-tiba baik mungkin dia siluman. Kalau kata Sunggokong, dibilang guru kalau orang tiba-tiba baik mungkin dia itu siluman. Ada begitu banyak orang-orang baik hari-hari ini yang tiba-tiba baik. Dan saya mau berkata, sebaik apapun mereka tidak pernah menjamin sebuah keselamatan untuk jiwamu. Amin. Mungkin hanya jaminan sekedar di daging akan diberikan ini dan lain sebagainya, mungkin itu akan kita dapatkan. Tetapi ini berbicara melebihi itu semua. Pernyataan ini merupakan tanggung jawab orang Kristen untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita jangan hanya menikmati keselamatan itu seorang diri. Jangan kita hanya menikmati keselamatan itu hanya bagian keluarga kita saja. Jangan. Ada orang lain di sana yang butuh untuk diselamatkan. Kita kabarkan tentang Kristus.
biar mereka pun menerima nama ini dan mereka dapat diselamatkan. Keselamatan satu-satunya cara yang dipilih Allah agar manusia kembali bersekutu dengan Allah. Sama seperti tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita, menyembuhkan tubuh yang sakit. Tidak ada nama lain juga yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tidak ada nama lain. Saya mau mengingatkan ini pada kita agar supaya nama Kristus akan tetap berkuasa dalam kehidupan kita. Biasa kalau ibu-ibu kalau kasih darah Tuhan, kalau bawa mobil langsung darah Tuhan, langsung darah Tuhan. Sampai dia bilang begini, terlalu banyak darah Tuhan, semua habis Tuhan berdarah. Sedikit-sedikit darah Tuhan, sedikit-sedikit darah Tuhan. Tapi ini merupakan respon kita, sebuah respon bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Orang tidak mungkin dapat mencapai keselamatan di luar Yesus, sekalipun banyak pandangan yang mengajarkan bahwa ada cara lain. Engkau harus berbuat baik, engkau harus bikin ini, engkau harus bikin ini dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pengajaran yang mengajarkan tentang ini. Tapi dalam kekristenan, jika engkau tidak menerima nama Kristus, jika engkau tidak mengakui nama Kristus yang bisa menyelamatkan engkau, semua itu sia-sia adanya. Bagi mereka, nama Yesus Kristus adalah salah satu jalan dan bukan satu-satunya jalan. Tapi bagi orang Kristen, dialah satu-satunya jalan yang menuju kepada keselamatan. Amin. Kita harus mengakui ini dalam hidup kita. Tapi bagi kita, nama Kristus adalah satu-satu jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Yang ketiga, yang terakhir. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita perhatikan, waktu Petrus dan Yohanes berada dalam ruang sidang pada waktu itu, dia bilang begini, yang olehnya kita, berarti bukan menuju kepada Petrus dan Yohanes. Perhatikan, waktu Petrus dan Yohanes bilang begini, yang olehnya kita, ini menunjukkan Petrus mau berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, kata kita bukan ia sendiri, tetapi semua orang yang hadir di ruang sidang pada waktu itu, termasuk laki-laki yang sudah disembuhkan, orang-orang yang ada dalam ruangan sidang yang ada pada waktu. Jadi bilang begini, yang di dalamnya, yang olehnya kita. Jadi dia mau merujuk kepada 80 orang yang ada pada waktu itu. Dia mau bilang, yang olehnya orang semua ini diselamatkan oleh nama Yesus. Jadi saya mau bilang begini, Petrus punya keberanian. Bahkan dia mau menunjuk, dia mau menyampaikan kepada orang-orang yang ada dalam ruangan sidang pada waktu itu. Ngoni semua, kalau bukan Yesus, ngoninya ada selamat. Kira-kira begitu kalau Petrus menjadi orang Manado. Yang lainnya orang semua dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu tidak memilih. Apakah cuma orang kaya, oh dia diselamatkan. Apakah cuma karena orang yang rajin, oh dia diselamatkan. Apakah, no. Keselamatan itu bagi semua umat manusia. Tetapi yang menjadi persoalan, tidak semua umat manusia menerima keselamatan. Ini yang jadi persoalan. Ini yang sudah dialami oleh Petrus pada waktu itu. Dia bilang, orang semua ini, kalau kamu terima Yesus, kamu akan diselamatkan. Petrus sedang mengatakan kepada pendengarnya pada waktu itu, bahwa agama pun tidak bisa menyelamatkan engkau. Seorang yang agamis pun, orang-orang yang ada di ruang sidang pada waktu tidak bisa menyelamatkan engkau kalau engkau menolak nama Kristus. Petrus juga sedang mengatakan bahwa Allah memberi kesempatan kepada mereka pada waktu. Ayo, kamu lihat orang ini
yang mereka doakan sembuh dan menerima Kristus. Kamu harus mau jadi seperti dia. Waktu kamu menerima Kristus, engkau akan diselamatkan. Amin. Tentunya kita yang sudah diselamatkan, jangan kita sia-siakan momen atau hal yang begitu mahal yang Tuhan sudah anugerahkan. Saya mau tekankan kepada kita, ayo kita harus berpikir lebih mendalam. Kita harus berpikir lebih cerdik tentang yang namanya sebuah keselamatan ini. Keselamatan bukan hanya sekedar kata-kata saja. Keselamatan bukan hanya sekedar penyampaian para pengkhotbah. Keselamatan bukan hanya sekedar sebuah kalimat yang biasa-biasa saja. Tapi saya mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, keselamatan itu adalah sebuah hadiah yang mahal harganya. Hadiah apa yang pernah diberikan kepadamu? Mungkin engkau pernah diberikan rumah. Engkau anggap itu sebuah hadiah yang tidak bisa engkau lupakan. Engkau diberikan mobil. Engkau menganggap itu sebuah hadiah yang sulit engkau lupakan. Engkau diberikan baju yang mahal. Itu sebuah hal yang paling engkau syukuri. Sampai-sampai orang jarang mau pakai itu baju karena orang sayang. Tapi saya mau berkata kepada kita, Kristus menghadiahkan sebuah keselamatan. Kita harus hargai itu. Amin. Kita harus terima itu dengan sukacita. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kata selamat ini memiliki arti, memiliki dua arti di dalam terjemahan Perjanjian Baru. Yang pertama, kata selamat itu berarti adalah sebuah pembebasan fisik. Ini mengacu kepada Petrus dan Yohanes ketika mereka berdoa dan menyembuhkan seorang yang lumpuh. Jadi waktu dibilang dengan kata selamat, berarti ada sebuah pembebasan fisik, ada sebuah kesembuhan waktu kita menerima yang namanya Yesus Kristus. Ada mungkin pertanyaan begini. Ada seorang murid kami dulu di sekolah Alkitab Tentena. Dia sudah ambil tingkat 2 di BEJI. Dan pada akhirnya beberapa bulan ke belakang ini dia mengalami sakit. Sakitnya itu bagi dia adalah sebuah penderitaan bagi hidupnya. Setelah dia operasi yang pertama, pada akhirnya jahitan yang habis operasi itu buka lagi. Dan dia lebih menderita. Sehingga pada waktu itu saya telepon dia. Saya coba memberi dia kekuatan. Dia hanya menangis, dia hanya diam. Dan kemarin dulu dia WA ke saya, dia bilang, kok saya sudah tidak sanggup. Kenapa Tuhan kasih saya pencobaan seperti ini? Saya ini sudah sekolah pendeta, saya punya diri saya sudah beri sama Tuhan. Kenapa saya harus alami seperti saya sudah tidak sanggup? Sampai ada satu kalimat dia bilang begini, kalau kau nanti mau doakan saya, doakan dia supaya saya mati. Dia tidak sanggup menerima penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Saya sebagai hamba Kristus, sebagai mentor dia, sebagai guru dia, hanya bisa memberi dia kekuatan. Saya bilang, kamu harus bertahan, kamu itu pasti mampu, kamu itu sudah sekolah Alkitab, sudah melewati masa pendidikan tingkat 1 dan tingkat 2. Seharusnya pengetahuanmu, pemahamanmu tentang yang namanya proses, harusnya kamu lebih dewasa. Saya menyadari bahwa dengan sakit yang dia alami, itu benar-benar membuat dia sangat menderita. Sehingga dia ada di titik dia menyerah dengan semua keadaan yang sebentar terjadi. Keluarga tidak ada bersama dengan dia seorang diri. Kalau ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, apakah dalam hal ini dia tidak menerima Kristus? Dia murid Kristus, dia sudah jadi seorang hamba Tuhan. Seharusnya itu melebihi dari seorang jemaat yang hanya datang duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Dia belajar, dia sekolah, dia duduk di bangku pendidikan sekolah Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Apakah kata selamat ini berlaku dalam dirinya? Saya mau berkata, waktu kita terima Kristus, sekalipun kita ada dalam keadaan sakit hari ini, kita harus melihat ini adalah sebuah proses yang harus dan bisa mendewasakan kita. Mungkin dalam konteks ini dia benar-benar belum dewasa di dalam Tuhan, barangkali seperti itu. Tetapi saya mau berkata, waktu kita menerima Kristus bukan berarti tidak ada proses dalam hidup kita.
Waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita tidak akan menerima atau mengalami yang namanya proses bagi daging kita. Tidak. Tapi sekalipun engkau menderita dengan daging, waktu engkau berkata, saya percaya kepada Kristus, dengan waktunya Tuhan, Dia pasti akan nyatakan sebuah kesembuhan dalam kehidupan. Amin. Ini hanya berbicara tentang proses. Ini hanya berbicara tentang waktu. Dia begitu menderita sampai dia bilang begini, saya nanti mau pulang ke kampung saya, karena dia sudah tidak sanggup. Kalaupun dia akan mati, biarlah dia mati di kampung. Saya terus berdoa bagi dia, saya terus berikan dia penguatan agar dia tetap kuat. Mungkin kita pernah alami masa seperti ini. Orang lain tidak tolong kita, orang lain tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi saya mau bilang kepada kita, kata selamat ketika Dia bebaskan fisik kita, sekalipun itu belum terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu batas kemampuan. Amin. Jadi tetap alami dan tetap menjalani proses yang Tuhan izinkan. Boleh pemain musik maju ke depan. Dan kata selamat yang kedua adalah keselamatan secara roh. Jadi orang lumpuh yang mereka sembuhkan pada waktu itu mengalami keduanya. Dia dibebaskan dan disembuhkan dari sakitnya, dan rohnya diselamatkan oleh Kristus. Para pemimpin agama perlu percaya bahwa Yesus sebagai satu-satunya harapan mereka untuk menerima dan diampuni oleh Kristus. Manusia harus diselamatkan, dan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat mencapai. Ada begitu banyak agama yang menawarkan jalan keluar. Ada begitu banyak ajaran yang menawarkan secara kebaikan. Ada begitu banyak nama yang mengklaim punya kuasa. Tetapi pada hari ini, dan terus akan saya kumandangkan, bahwa hanya ada satu nama, satu pengajaran, satu iman, hanya ada dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang lain yang dapat menyelamatkan kita. Biarlah sukacita keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita semua, kita bisa pertahankan dan terus kita akan kerjakan. Mari kita tutup mata jasmani. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kami percaya nama Yesus adalah nama yang sanggup menolong kami. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya kami merasa damai. Mari kita angkat pujian ini. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam kuasa-Nya ku merasa damai. Di dalam kasih-Nya tiada yang sukar. Haleluya. Tiada yang sukar datang dan percaya dan percaya di dalam namanya. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan iman, meyakini bahwa nama Yesus mampu menyelamatkan engkau. Hanya ada keselamatan, di dalam kuasa-Nya. Merasa damai di dalam
kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Saya mau mengingatkan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah nama Yesus tetap berkuasa untuk kehidupan. Karena nama ini adalah nama di atas segala nama. Yang bisa menyembuhkan engkau. Yang bisa menyelamatkan kehidupan. Kekristenan kita tidak tergantung berapa lama kita masuk dalam tempat ibadah. Tapi kekristenan kita ketika kita mengakui dan menghidupi bahwa nama Kristus adalah nama yang berkuasa, berarti engkau sudah mencapai sebuah pengenalan yang luar biasa tentang Kristus. Itulah sebabnya biarlah nama ini tetap menjadi andalan dalam kehidupan. Hanya nama Yesus, hanya Dia mampu mengubah ratapan menjadi sukacita. Dia mampu mengubah keadaanmu hari ini. Kalau engkau tetap percaya pada nama Kristus, Dia sanggup mengubah hidupmu. Kalau engkau tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan. Bapa yang baik, kebenaran firman Tuhan yang sangat terbatas pada hari ini. Satu hal yang terus akan kami taruh dalam hidup kami, bahwa nama-Mu, nama Kristus, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahwa nama Kristus adalah nama yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tidak ada nama yang lain di dalam dunia ini yang dapat menolong kami, yang dapat menyembuhkan kami, yang dapat menyelamatkan kami. Hanya nama Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus diingatkan oleh kebenaran-Mu, oleh firman, oleh pesan-Mu sudah kami dengar pada siang hari. Meteraikan kebenaran firman. Biar firman ini jatuh di tanah yang terbaik dalam kehidupan dan akan terus mendewasakan kami dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bentuk syukur atas kebenaran firman yang akan memberikan korban persembahan buat pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini. Setiap kami yang memberi, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Kami yang memberi persembahan, kami yang mengembalikan persepuluhan, kami semua dalam keberkatan. Kami yang
pasti kami. Sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera memberikan persembahan. Namun sebelum itu ada dua warna kuning di sini, yang warna ungu untuk persembahan dan yang warna orange untuk kas Alkitab Enak. Dan untuk persembahannya akan dibawakan ke depan, dimulai dari samping kiri saya dan selanjutnya di tengah dan yang terakhir di samping kanan saya. Puji Tuhan, mari kita berikan persembahan kita terbaik kami.
bahwa benar tidak ada Allah yang lain selain Engkau Yesus Kristus yang disembah di sorga dan di bumi. Hari ini kami mengucap syukur, kami masih boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, kami adalah orang-orang yang bersyukur dan bersuka cita, karena kami ada kesempatan lagi untuk datang mempermuliakan nama Tuhan. Dan dengan iman kami percaya kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Kami percaya Tuhan perhitungkan setiap apa yang sudah kami kerjakan hari ini, biar ketika kami kembali dari tempat ini, kami membawa berkat yang besar daripada Engkau. Di akhir ibadah kami, Tuhan mengangkat tangan dan hati kami melepaskan berkat bagi bangsa kami. Memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia dijaga oleh Tuhan. Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa biar hujan keselamatan terjadi bagi bangsa kami. Indonesia diselamatkan, banyak jiwa yang datang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi daerah yang kami kasihi Tuhan. Sulawesi Tengah kami berkati, diberkatilah kiranya daerah Sulawesi Tengah ini ya Tuhan. Biar kiranya segala keberkatan yang terbaik terjadi menjadi bagian milik daerah kami. Dan terlebih kami berdoa juga bagi Kabupaten Morowali, Tanah Bungku yang kami kasihi. Kami percaya di tempat ini ada hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mata Tuhan tertuju atas Tanah Bungku ini ya Tuhan. Sebab itu kami yakin dan percaya keberkatan sorgawi menjadi bagian milik Morowali, menjadi bagian milik Tanah Bungku. Dan kami yakin dan percaya di tempat ini ada api kemuliaan-Mu. Kau nyatakan sesuatu yang besar sementara Kau kerjakan bagi Tanah Bungku ini Tuhan. Kami akan melihat kegerakan rohani yang besar terjadi di Tanah Bungku ini. Banyak jiwa yang akan datang percaya dan diselamatkan oleh nama-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi suku Bungku Tombelala yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu sudah menebus mereka 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Hati kami semua berdoa bagi mereka. Tuhan tolong orang Bungku, Tuhan tolong semua orang Tombelala. Belas kasihan-Mu nyatakan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami doakan mereka hari ini, kami tangkap hati dan roh mereka dalam nama Yesus. Dalam waktunya Tuhan kami percaya sungguh mereka akan mempercayai bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan mereka. Hanya nama Yesus Kristus yang dapat membawa mereka kepada keselamatan. Orang Bungku dan Tombelala dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah. Diberkati keluarga mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan usaha apa saja yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka. Pribadi lepas pribadi Tuhan kiranya memberkati. Di mana mereka pergi dan berada, penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik semua umat-Mu. Dan kami juga teringat bagi seluruh saudara keluarga Cornerstone yang hari ini berada di kampung halaman mereka masing-masing, mungkin juga ada dalam perjalanan di luar kota, dimanapun mereka berada. Kami percaya semua keluarga besar Cornerstone dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya semua keluarga besar Cornerstone, dari anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, ibu dan bapak, dan semua orang-orang tua kami yang lanjut usianya, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Sepanjang minggu ini menyerahkan semua aktivitas jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya mereka dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Dimanapun jemaat Cornerstone pergi dan berada, di sana Yesus dipermuliakan melalui hidup mereka. Yang datang dengan sakit hari ini kami percaya dengan iman disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bersusah hatinya dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya hari ini kami datang, roh kami dikuatkan melalui firman-Mu, bahwa kami percaya pada pilihan yang tepat, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terimalah ibadah kami hari ini menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Dan akhirnya, kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dan pulanglah menjadi pelaku firman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Dan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Segala kecelakaan, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa maut dilalukan dalam nama Yesus. Diperintahkannya malaikat sorga untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput semua jemaat Tuhan yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami tamatkan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama saya kita katakan amin.